Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang masih dalam bab transformasi, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Jadi dalam perputaran ini adalah memutar suatu titik atau sekumpulan titik mengikuti arah busur lingkaran, kemudian ada pusatnya, jadi ditentukan pusat tertentunya berapa, apakah berpusat di 0,0 atau di titik yang lain. Kemudian ada juga ditentukan perputarannya itu besar sudutnya ditentukan, begitu ya. Jadi ini untuk lebih jelasnya, rotasi adalah transformasi yang memindahkan sebuah titik atau sekumpulan titik dalam arah busur lingkaran dengan pusat pada titik tertentu dan sudut putar yang tertentu pula. Nah, di sini ada sudut putar. Maka nanti dalam rotasi sudutnya itu ditentukan. Sudut berapakah itu? Sudut-sudut itu adalah biasanya yang sering digunakan adalah sudut-sudut istimewa. Sudut berapa saja itu? Seperti kalian tahu, sudut istimewa itu ada 30 derajat, 45 derajat, kemudian selanjutnya ada 90 dan sebagainya. Dari sudut-sudut istimewa itu yang perlu kalian ketahui adalah nilai, yaitu sinus dan kosinusnya. Kenapa? Karena di dalam rotasi ini rumusnya memuat sinus dan kosinus. Seperti ini contoh perputaran. Jadi ada titik awal, yaitu titik A ini, kemudian diputar sehingga menyebabkan ada bayangan, yaitu berupa A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, diputar, pusatnya di sini itu 0,0 gitu ya. Kemudian diputar sebesar sudutnya alfa. Gitu kan, yang tadinya dia di sini tegak lurus, sudutnya ternyata di sini, sekarang diputar sejauh ini sebesar alfa. Alfanya berapa? Ya ditentukan. Boleh 45, boleh 30, boleh 60, 90 dan sudut-sudut istimewa yang lain atau bahkan bukan sudut istimewa juga boleh. Jadi tugas kalian adalah menghafalkan atau mengetahui berapa nilai sinus dan kosinus sudut istimewa. Setelah itu kalau ada soal tentang rotasi baru kalian bisa mengerjakan. Sekarang bagaimana rumus untuk mencari atau menentukan bayangan suatu titik jika dirotasikan? Nah, beginilah bentuk aljabarnya, yaitu cos alfa sin alfa. Jadi inilah yang maksud ibu tadi, bahwa kalian harus tahu berapa nilai sinus dan nilai kosinusnya gitu. Kemudian ini dalam bentuk aljabarnya, kalau misalkan transformasi matriksnya seperti apa? Seperti ini boleh. Jadi mau menggunakan ini boleh, mau menggunakan ini juga boleh gitu. Sekarang untuk rotasi di pusat titik 0,0 hanya seperti ini, tapi tugasnya ada, yaitu apa? Menghafal sinus atau kosinus sudut istimewa. Karena biasanya rotasi itu yang digunakan sudut istimewa, atau seenggaknya kalian sudah hafal. Kemudian kita ke contoh soal. Tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 1 oleh rotasi 45 derajat dengan pusat titik O 0,0. Nah, karena di sini ada kata-kata 45 derajat, maka kita harus tahu nilai berapa itu, nilai sin 45 dan nilai cos 45 derajat. Kenapa? Karena inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumusnya, ya kan, seperti rumus yang tadi itu. Kemudian berapakah itu cos dan sin 45 derajat? Sin 45 derajat setengah akar 2. Kemudian kosinus 45 derajat setengah akar 2.
Kalau sudah, kita substitusikan ke rumusnya bahwa tadi X aksen adalah X cos 45 derajat, langsung saja seperti soal. Kemudian dikurang Y habis cos Y sin 45 derajat. Kemudian untuk Y aksen yaitu X sin 45 derajat dikurang Y ditambah Y cos 45 derajat. Nah, kalau sudah, gantilah nilai sin dan cos ini dengan setengah akar 2 karena dia 45 derajat. Maka kita akan gantikan di sini X aksen sama dengan setengah akar 2 X dikurang setengah akar 2 Y. Kemudian yang ini Y aksen sama dengan setengah akar 2 X ditambah setengah akar 2 Y. Nah, kemudian dari sini kalau sudah, kan sudah dapat nih nilai X aksen dan Y aksennya. Maka ini belum selesai, karena kenapa? Di dalam garis ini seperti yang sudah untuk yang translasi dan refleksi di video sebelumnya, bahwa ini belum selesai karena di sini masih X aksen dan Y aksen. Maka kita perlu menyelesaikan atau mencari berapa nilai X-nya tanpa aksen dan berapa nilai Y-nya tanpa aksen, kemudian kita substitusi ke sini seperti itu. Jadi ini Ibu ringkaskan saja. Setelah diselesaikan, ini kan bisa diselesaikan menggunakan cara apa? Eliminasi dan substitusi. Nah, setelah dilakukan eliminasi dan substitusi, Ibu langsung saja nanti itu tugas kalian mencari eliminasi dan substitusi karena sudah pernah dijelaskan. Jadi didapatkanlah nilai X sama dengan setengah akar 2 X aksen ditambah Y aksen. Kemudian Y-nya sama dengan setengah akar 2 X aksen dikurang Y aksen, begitu. Nah, setelah dapat X dan Y-nya, maka kita akan melakukan substitusi ke persamaannya. Seperti apa hasilnya? Maka kita akan substitusi, yaitu ini disubstitusikan ke persamaan ini. Setelah disubstitusi, ternyata hasilnya Ibu langsung saja ringkas karena sudah banyak sekali contoh. Jadi Y sama dengan negatif 3X dikurang akar 2. Inilah hasil dari persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 1 oleh rotasi 45 derajat dengan pusat titik 0,0. Selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi dengan pusat titik P, Q. Jadi pusatnya bukan di 0,0 tapi pusatnya bisa saja di 2,3, bisa di -1,4 seperti itu ya. Nah, dari sini perhatikan, jika titik A X, Y diputar dengan pusat titik perputarannya yaitu P, Q dan sudut rotasinya alfa, maka bayangan titik A adalah A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Rumusnya seperti ini. Nah, setelah itu, ini kalian perhatikan, tetap saja dia menggunakan sinus dan kosinus sudut gitu ya.
dia tetap menggunakan sinus dan kosinus sudut. Berarti kalian semakin kesini semakin tahu bahwa pentingnya menghafal yaitu nilai sinus dan kosinus dari sudut-sudut istimewa, minimal seperti itu. Untuk yang sudut-sudut bukan sudut istimewa, kalian bisa mencarinya dengan menggunakan cara selisih atau memanfaatkan selisih dari sudut-sudut itu pakai aturan trigonometri. Kemudian sementara untuk yang di sini yang digunakan sudut istimewa. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soal berikut ini, gitu ya. Jika garis X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat titik P 1, -1 pada sudut putar 180 derajat, searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Ingat dari rumusnya tadi, kita ketahui bahwa X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, kemudian sin alfa, cos alfa, gitu ya kan. Nah, itu dikalikan dengan X dikurang P dan seterusnya. Kalian ingat, maka langsung saja ternyata nilai sin 180 itu berapa, kemudian nilai cos 180 itu berapa, maaf derajat di sini. Nah, kalau sudah seperti apa ini? Ingat, ada lagi di dalam soal ini adalah searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti nilainya negatif, gitu ya. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam maka nilainya tetap sama. Karena ini berlawanan, jadi nilainya negatif. Jadi cos negatif 180 seperti itu. Maka kita langsung tuliskan saja. Ini nanti kalau kurang jelas atau ibu tuliskan saja di sini, X aksen, Y aksen sama dengan gini, cos negatif 180. Kenapa negatif, Bu? Karena dia searah dengan jarum jam. Kalau dia berlawanan maka dia tetap negatif 180. Maaf, derajatnya lupa. Cos negatif 180 derajat, ini ditutup seperti ini. Kemudian X dikurang 1, Y dikurang negatif 1. Kenapa begini? Ya dari titik P nya ini, gitu. Kemudian ditambah PQ, P nya berapa? 1, negatif 1. Nah, setelah ini dioperasikan, setelah ini dicari nilai cos-cosnya, nilai sinnya, maka X aksen, Y aksen tuliskan kembali sama dengan negatif 1, cos negatif 180 itu negatif 1, sin negatif 180 itu 0, kemudian di sini 0, kemudian di sini berarti negatif 1 dikalikan dengan X dikurang 1 dan dikalikan dengan Y, ini ketemu ini jadi plus 1, kemudian ditambah 1 negatif 1. Nah, kalau sudah, kemudian ini kalian operasikan, dikalikan bagaimana perkalian matriks. Kemudian kalau sudah, maka cara singkatnya setelah dikalikan kemudian ditambahkan 1, maka kita dapatkan X aksen, Y aksen itu adalah negatif X ditambah 2 negatif Y dikurang 2. Sudah dapat seperti ini. Tapi ingat kembali bahwa kalau kita dalam transformasi mencari bayangan, kita harus menemukan nilai X-nya saja. Sedangkan di sini untuk matriks yang bersesuaian, kita dapatkan apa? Kita dapatkan X aksennya itu adalah negatif X ditambah 2. Maka kita harus mencari berapa nilai X-nya saja. Nah,
Setelah kita ubah, ternyata X-nya sama dengan negatif X aksen ditambah 2. Kemudian untuk yang Y-nya yaitu Y sama dengan, ini dari matriks yang bersesuaian di sini, Y sama dengan negatif Y aksen kurang 2. Oke, selanjutnya kalau sudah, maka substitusikanlah ini ke dalam persamaan awalnya, maka akan diperoleh berapa hasil akhirnya, yaitu negatif X ditambah 2Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, dari sini kenapa Bu bisa hasilnya seperti ini? Untuk uraian penyelesaiannya ini, karena kalian sudah SMA, tidak terlalu Ibu jabarkan. Kebetulan untuk yang ini juga perkalian matriks sudah pernah diajarkan, maka silahkan kalau mau ditulis secara runtutnya. Seperti itu. Kemudian apa sih dilatasi? Jadi kalau misalkan ada suatu dilatasi dengan pusat O dan faktor skala K adalah suatu transformasi yang memindahkan titik A ke A aksen atau bayangannya dengan panjang OA aksen sama dengan K kali panjang OA. K ini juga bisa juga disebut sebagai skala atau faktor skalanya. Jadi kalau misalkan diketahui K-nya 2, berarti suatu titik atau suatu gambar atau suatu bidang itu didilatasi atau diperbesar sebesar K kali atau diperkecil sebanyak K kali gitu. Kemudian selanjutnya dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K gitu ya. Di sini notasinya seperti ini. Jadi dituliskannya O 0,0 dengan faktor skala K. 0,0 ini sebagai pusatnya. Kemudian K-nya ini dengan faktor skalanya. Kemudian bagaimana kalau dituliskan dalam dinyatakan kalimat matematikanya atau kalau mengerjakan soal gitu ya. Sini titik A X, Y didilatasikan dengan pusat O dan skala K, maka diperoleh bayangan titik yaitu A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Bagaimana cara menuliskan notasi dilatasi di atas? Jadi karena kita sudah dapat yang ini, maka mudah saja. Jadi A yang pertamanya titiknya X, Y, kemudian didilatasi dengan pusat 0,0, kemudian dengan faktor skala K, maka diperoleh A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Jadi begini bentuknya. Kemudian kalau sudah, bagaimana notasinya atau matriks transformasinya? Matriks transformasinya seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K, X, Y gitu. Jadi kalian mau menggunakan ini, jadi rumusnya tetap menggunakan yang ini karena ini sebagai notasinya, akan lebih mudah menggunakan ini. Kemudian kita kalikan pakai cara perkalian dengan matriks. Kemudian yang selanjutnya yaitu dilatasi dengan pusat P, A, B dan faktor skala K. Seperti apa? Pusatnya notasinya P, A, B dengan faktor skala K. Maka dari sini notasinya bagaimana cara menuliskannya? Tuliskan X aksen Y aksen sama dengan K dikali X Y ditambah 1 dikurang K A B ini dikali. Jadi kalian gunakan rumus ini kalau dinotasikan, misalkan ada suatu titik A X, Y, kemudian didilatasi dengan pusat P, A, B dengan faktor skala K,
maka menghasilkan bayangan yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Ini langsung kita ke contoh soal agar kalian bisa mudah memahaminya. Contoh soal. Jika garis 2x dikurang 4y ditambah 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P1, -1 dan faktor skala 2, tentukan bayangan garis tersebut. Maka kita sudah tahu pusatnya atau A, B nya gitu ya, sesuai dengan rumusnya yaitu 1, -1 dan faktor skala 2 artinya K nya sama dengan 2. Maka kita langsung substitusi saja ke rumusnya. Ini X aksen, Y aksen begini sama dengan -2. Nanti kalian ingat lagi rumusnya, X dikurang 1, Y dikurang -1, kemudian ditambah 1, -1. Ini langsung saja kita teruskan di sini, maka -2x ditambah 3 negatif ini dikalikan ini positif, oke. Negatif 2y dikurang 3, maka sesuai dengan kesamaan matriks di sini kita dapatkan X aksen sama dengan negatif 2x ditambah 3, kemudian Y aksennya yaitu negatif 2y dikurang 3. Karena kita akan mencari bayangan garis, maka seperti biasa kita ubah dulu di sini menjadi X sama dengan gitu ya. X sama dengan 3 dikurang X aksen per 2, kemudian untuk Y nya yaitu min 3 min Y aksen per 2. Maka kita sudah mendapatkan berapa nilai X, berapa nilai Y. Maka langkah selanjutnya kita akan substitusikan ke persamaan yang awal seperti yang di soal. Kita substitusikan saja langsung ke sini nilai X dan nilai Y nya ini buka si kotak. Jadi kita substitusikan 2 X nya tadi berapa, 3 dikurang X aksen per 2, kemudian dikurang 4y, 4 min 3 min Y aksen per 2 ditambah 3 sama dengan 0. Maka selesaikan, kalikan semuanya ini, yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung, selesai kalian operasikan, maka didapatkanlah yaitu negatif X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Jadi inilah bayangannya garis 2x dikurang 4y ditambah 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat 1, -1 dengan faktor skala 2. Untuk operasi ini semua kalian sudah bisa menyelesaikan, silahkan dijabarkan di buku kalian masing-masing. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.